Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana mimanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ pagi semua, apa kabar pagi hari ini? Semoga pagi hari ini kita dimulai dengan syukur yang terdalam. Begitu teman-teman semua. Pada saat ini, alhamdulillah semua sudah terbangun ya yang menyaksikan tayangan ini. Semoga bangunnya kita menjadi salah satu bukti bahwa kita itu semalam diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak diurus, mungkin semalam kita nggak nafas ya. Semalam kita itu diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara jantungnya diantaranya berdenyut untuk memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Ketika kita bangun, alhamdulillah badan kita diurus tuh. Ketika kita bangun, alhamdulillah kita masih bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan leher dan lain sebagainya. Itu tandanya bahwa tubuh kita itu diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa melihat lagi, harusnya itu juga menjadi salah satu ajang syukur yang terbesar bagi diri kita. Beberapa kali kita diskusi gitu ya dengan para pakar, di antaranya dokter mata, dokter jantung. Begitu rumit untuk mendenyutkan jantung lewat mekanisme yang luar biasa, dan ketika berdenyut maka pemompaannya itu akan berdampak pada bagaimana mengalir darah itu ke trilunan sel di dalam tubuh kita, dan bagaimana Allah mengirimkan makanan tuh ke trilunan sel yang ada dalam tubuh kita, mengirimkan oksigen dan lain sebagainya. Suatu proses yang sepertinya sederhana, tetapi ketika kita teliti, Masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan urusan itu rumit, dan urusan itu tak mungkin diserahkan kepada kita untuk mengurusnya. Jadi yang rumit-rumit mah udah selesai sama Allah diurusin kita teh ya. Yang kecil-kecilnya aja sebetulnya makan, minum seperti itu ya. Ketika makan, maka proses selanjutnya Allah yang ngurus tuh. Bagaimana 28 sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita ini mengurai makanan yang kita konsumsi itu menjadi berbagai macam zat mikronutrien, nutrisi gitu ya. Sehingga bisa mensuplai itu pada tubuh yang berbeda-beda kebutuhannya. Sel mata beda kebutuhannya, ya sel tulang beda kebutuhannya, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, kebutuhan tiap sel ternyata mempunyai spesifikasi yang berbeda. Tetapi kan kita mah sederhananya makannya mah sama, ya. Tahu makan, kemudian tahu BAB aja sudah punten seperti itu ya. Padahal di balik semua itu, nggak mungkin setiap sel mempunyai kebutuhan yang berbeda. Gimana kita ngirim makanan ke sel mata? Ya, apakah lewat ojol? Apakah COD? Kita nggak tahu, Ibu Bapak semua. Bagaimana kadar kalsium untuk sel mata? Kalau ketukar untuk tulang, rumit, rumit, Ibu. Jangan sampai nanti kadar kalsium kebanyakan ke tulang, mungkin, mungkin ya tulang jadi kuat. Tapi kalau kadar kalsium misalnya kebanyakan ke lidah, mungkin lidahnya jadi keras. Ya. Jadi ketika Allah mengatur semuanya dengan presisi, ketika kita tahu bahwa pengaturan itu amat detil dan amat rumit, di sana sebetulnya akan tercurah rasa syukur yang terdalam. Tapi tatkala kita hanya tahu makan, kemudian kita BAB, seakan-akan itu sederhana, jadi tenaga, ya sudah. Tidak ada kehebatan yang bisa kita menjadi renungan. Betapa Allah itu maha menguasai, betapa keberkahan atas makanan yang dilimpahkan kepada kita itu menjadi salah satu wasilah jalan agar kita itu bisa beraktivitas. Mudah-mudahan setiap pagi kita biasakan untuk menelusuri tubuh kita sebagai ajang rasa syukur yang terdalam. Jadi pagi-pagi nih kita sudah mengkonsumsi vitamin S ya. Vitamin apa tuh, Bu? Vitamin S. Vitamin S itu bukan vitamin yang dingin ya. Vitamin S dosis tinggi yaitu vitamin syukur.
Suatu saat ada yang nge-WA guru besar, salah seorang guru besar dari UPI ketika habis kita ceramah begitu ya di UPI di Fakultas ke apa pendidikan pendidikan seni rupa dan desain ya kalau nggak salah ya yang gedungnya paling keren itu. Nah nge-WA dok ada permasalahan begini begini begini. Wah Pak, kalau ini harusnya pakai vitamin S dosis tinggi begitu. Saya lupa tidak menjelaskan kepada beliau. Beliau nyari aja di apotek. Dok, saya sudah mencari vitamin S ini di apotek kepegawaian, cenah nggak pada tahu. Jadi vitamin S itu adalah vitamin syukur. Vitamin syukur ini, ibu bapak semua, akan berdampak pada hampir seluruh molekul yang ada di dalam tubuh. Hampir semuanya. Bahkan vitamin syukur ini juga bisa menjadikan ketenangan di dalam hati dan mengendorse keluarnya hormon endorfin, mengendorse hormonnya keluarnya oksitosin dan menghambat terjadinya proses inflamasi. By riset ya, telah kita uraikan di beberapa pertemuan tentang syukur ini. Jadi konsumsilah vitamin syukur ini sejak sejak pagi. Dan bagaimana caranya dosis tinggi? Ketika kita mempelajari dengan keilmuan. Kita akan merasakan syukur terdalam lewat kita bisa berbicara tatkala kita tahu bagaimana proses bicara itu step by step kita pelajari. Bagaimana udara didorong dari paru-paru ya. Ketika udara didorong dari paru-paru maka akan membentuk tuh dorongan ke plika vokalis ya, ke pita suara di sini ya. Sehingga ada ada bunyi, bunyi kemudian diatur lewat melebar, kemudian merenggang, kemudian mengeras, kemudian me menyempit gitu ya pita suara sehingga timbul tuh nada-nada seperti ini. Kemudian ada ada fonasinya di mana di rongga mulut begitu. Itu proses berbicara secara motorik lewat nervus laryngus recurrens ya. Nervus laryngus recurrens di ini di pita vokalis. Itu dapat informasi dari mana? Dari otak. A bunyinya begini, B bunyinya begini, ya. Kemudian diintegrasikan dengan apa? Dengan isi dari konten apa yang kita bicarakan. Kita berbicara masalah orang tua, begitu bagaimana menyayangi orang tua. Ada tuh konten dari mana? Dari data-data yang ada di otak, kemudian dieksekusi lewat lewat pita suara tadi. Ketika kita tahu bahwa proses bicara itu demikian rumit, demikian dahsyat, maka syukurnya pun nggak akan biasa-biasa tuh. Kemarin 2 hari yang lalu ya, saya operasi seorang perempuan usia 30 tahun dengan tiroid di sini tumor tiroid ya. Ketika diinform konsen bahwa operasi ini akan mengakibatkan beberapa risiko. Risiko gangguan suara, risiko gangguan untuk berbicara, begitu ya, risiko perdarahan dan sebagainya. Nah, ketika kita sampaikan bisa gangguan bicara itu bisa serak, bisa gangguan bicara itu bisa total nggak bisa berbicara, bisa juga sementara, bisa juga selamanya, gitu ya, ketika operasi itu. Nah, itulah ketika kita menyadari bahwa kita berbicara itu bukan suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang murah, di sanalah ada rasa syukur yang terdalam. Jadi ibu bapak semua, vitamin S itu baru berdosis tinggi jika ada ilmu yang tinggi disertai dengan perenungan terdalam betapa Allah memberikan sesuatu itu sangat luar biasa. Kita menganggap pemberian itu sederhana karena pemikiran kita yang sederhana. Karena ilmu kita yang sederhana. Tatkala ilmu kita melakukan pendalaman yang sederhana itu ternyata di belakangnya itu mekanismenya itu sangat rumit. Ketika tahu tentang kerumitan itu dan ketika sadar bahwa kita itu tidak bisa melaksanakan kerumitan itu dan kita sekarang bisa berjalan baik-baik saja, seharusnya itu menjadi pengingat bagi kita bahwa ada syukur yang terdalam yang harus kita lantunkan. Baik, itulah Ibu Bapak semua sebagai pembuka, sebagai biasa, vitamin S dosis tinggi, vitamin syukur tidak ada di apotek ya vitaminnya ya.
Tidak juga dibuat oleh teman-teman dari IAI ya. Wilujeng enjing teman-teman dari IAI, mudah-mudahan sehat sadayana. Sahabat-sahabat MKTP semua, MKFM dan sahabat-sahabat yang menyimak di platform digital Agim lainnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu nih, sesuatu yang membuat orang itu gelisah secara fisik. Sesuatu yang membuat orang itu stres. Kenapa stres? Karena memang tidak semua orang familiar lihat darah. Terkadang pendarahan yang terjadi pada penyakit ini membuat orang itu takut, takut harian gitu ya. Tiap pagi takut, besoknya pagi lagi takut begitu. Pendarahan ini disebabkan diantaranya oleh wasir, oleh hemoroid. Kenapa dok pagi-pagi kita membahas hemoroid? Ya kan MK pagi judulnya juga ya. Kenapa dok wasir yang dibahas? Nah ini kenapa perlu saya sampaikan ibu bapak semua. Sebagian besar mereka yang menderita wasir itu tiga alasan. Kenapa tidak berobat? Pertama malu, karena apa? Karena kelainannya di daerah anus gitu. Malu untuk diperiksakan ke dokter. Padahal itu kan penyakit. Ya. Yang kedua takut. Takut kalau ke dokter itu nanti disuruh operasi gitu kan. Takut kalau ke dokter itu masih diperiksa anusnya, kemudian dicek teropong, kemudian harus dilakukan pembuangan jaringan wasirnya begitu ya. Jadi yang pertama malu, yang kedua takut, nah yang ketiga tidak mau untuk memeriksakan. Ah, dah nggak nyeri ini, dah belum mengganggu ini. Macam-macam alasannya. Termasuk pasien yang kemarin saya hadapi juga. Usia masih muda ibu bapak semua. Masih 23 tahun. 21 tahun. Masih 21 tahun usianya. Ternyata sudah mengalami hemoroid interna grade 4. Jadi wasirnya itu sudah di luar. Kemudian juga sudah terjadi sebagian trombosis. Jadi ada sumbatan-sumbatan pembuluh darah yang ada di luar itu. Ya, sehingga untuk duduk aja susah begitu. Setelah ditelusuri, kenapa ini terjadi? Ya, ada beberapa faktor risiko yang menjadikan wasir itu sampai pada grade 4, grade puncak begitu ya. Nah, Ibu Bapak semua, jadi ini menurut data nih, menurut data ya, kita berbicara data nih. Menurut statistik, di beberapa penelitian, ada penelitian di Amerika, ada penelitian juga di Kanada, ada penelitian di Australia, dan di beberapa negara Eropa ya. Ada satu data yang memang membuat kita kadang-kadang tercengang gitu ya. Ternyata Ibu Bapak semua, wasir ini diderita oleh hampir 50% penduduk di muka bumi. Jadi lebih tepatnya, 50% penduduk di muka bumi ini pernah dan atau sedang mengalami wasir. Jadi pernah dan atau sedang mengalami menderita wasir. Jadi kalau misalnya yang sedang nonton acara ini berapa? Misalnya 2.000 begitu ya. Kemungkinan nih, kemungkinan 1.000 diantaranya pernah atau sedang menderita wasir. Ya tuh yang senyum-senyum. Pernah atau sedang menderita wasir. Itu statistik. Ya. Jadi kalau misalnya penyakit ini ternyata jarang yang diobati, jarang yang pergi ke dokter untuk dicek begitu ya. Nah ini alasannya karena tiga tadi. Jadi kapan rata-rata berobat? Kalau sudah benjolannya keluar nggak bisa masuk lagi, kalau sudah nyeri yang hebat, kalau sudah terjadi penyulit misalnya abses, sudah terjadi penyulit. Kenapa? Misalnya pendarahan yang hebat. 4 hari yang lalu saya menangani seorang penderita wasir, begitu datang begitu ya ke klinik, mukanya itu pucat aja, jalannya susah seperti didorong pagi gitu. Kemudian saya lihat lagi keluhannya apa pusing. Setelah dicek, ternyata itu juga wasir derajat 3 ibu pak semua. Dan saya rujuk ke rumah sakit, saya tahu nih, orang ini anemi. Dicek HB-nya berapa? 3,6. HB itu kan paling tidak pada laki-laki 13. Ini HB-nya itu 3,6. 3,6 betul. Sehingga begitu masuk ke rumah sakit, transfusi itu sekitar 8 labu, begitu ya. Baru tuh HB-nya itu naik sekitar 10. Jadi ibu bapak semua, penyulit
atau komplikasi yang timbul, kadang-kadang itulah yang membawa memaksa gitu ya seorang itu untuk mengobati wasirnya. Coba kalau belum lemas-lemas amat, belum sesek kan keluhannya lemas katanya, kemudian sesek, nyeri kepala. Kenapa? Darahnya aja kurang, yang mengangkut makanan ke tiap sel aja sudah sangat menurun, yang mengangkut oksigen ya, sehingga ngalami sesek tuh. Padahal bukan dari paru-paru. Dari mana? Dari aneminya. Begitu. Jadi ibu bapak semua, masalah wasir ini jangan dianggap tabu, jangan dianggap malu. Ini adalah penyakit yang bisa menyebabkan produktivitas kita itu menurun. Bisa menyebabkan kenyamanan kita itu akan menurun. Ya, jangan sampai karena malu maka tidak dilakukan terapi begitu ya. Jadi jangan malu-malu kucing ya, malu-malu kambing juga jangan ya. Nah, sekarang kita coba ibu bapak bahas semua. Bener nggak sih wasir itu banyak penderitanya, begitu ya? Nih, ibu bapak semua, ada penelitian yang saya ingin saya sampaikan punten ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi gambaran bagi kita betapa wasir itu bukan suatu hal yang simpel, ibu bapak semua. Coba kita cek datanya ya, bener nggak wasir itu banyak yang menderitanya? Kita lihat, dok, apalagi kalau ibu-ibu habis melahirkan, iya. Angka statistik ibu-ibu kalau pada apa namanya persalinan normal ya di atas 68% itu pernah mengalami wasir. Lebih dari setengahnya kan? Ya, lebih dari setengahnya. Apakah itu bisa dicegah pada proses kehamilan? Sangat bisa, sangat bisa. Saya sudah melakukan beberapa kali pelatihan bagi para bidan, bagi para tenaga bidan gitu ya. Bagaimana mendeteksi dan bagaimana mengelola itu wasir selama kehamilan agar tidak terjadi serangan kalau boleh dikatakan ketika melahirkan itu hemoroid atau wasir grade 4. Kenapa itu menderita ibu bapak semua? Udah di bagian vagina luka, udah di bagian anus juga sekarang tambah lagi menjadi luka, bengkak dan pendarahan. Bagaimana dia bisa aktivitas untuk mengurus bayinya begitu ya? Ini sesuatu yang memang keilmuan terkini memungkinkan wasir pada ibu hamil itu bisa dilakukan pencegahan. Sangat bisa. Ada rumusnya. Trimester pertama yang dilakukan, trimester kedua apa yang dilakukan, trimester ketiga apa yang dilakukan. Nanti ibu-ibu bidan ya, nanti kita coba kalau misalnya mau kita sharing ya, free gitu ya, bukan untuk apa namanya? Bukan untuk hanya SKP saja, tetapi bagaimana secara keilmuan kita mempunyai kompetensi gitu agar para pasien, ibu-ibu bidan semua tidak mengalami protusi atau penonjolan wasir gitu ya ketika melahirkan. Baik, ini datanya ibu bapak semua. Tuh, ini data kasar di beberapa negara disimpulkan seperti ini ya. Bahwa dikatakan bahwa 50% populasi ini hampir sama ibu bapak semua. Kalau misalnya ada penelitian di Amerika, penelitian di Kanada, di Eropa juga hampir sama datanya seperti ini. Penelitian di Asia saya belum dapat ya. 50% populasi pernah mengalami tuh ya di usia 50 tahun. Ini juga penelitian berikutnya. Coba kita lihat lagi Ibu Bapak semua ya. Bahwa dikatakan bahwa 51% penduduk pernah dan atau sedang menderita wasir. Ini data lama tahun 2022-an ya. Nah, terakhir lagi nih ada penelitian tahun 2024. Ini terbaru ya. Dikatakan lagi, ini ada sebuah penelitian yang yang meneliti pada 380 partisipan. Jadi ini acak orangnya, kemudian dilakukan di beberapa distrik di Arab Saudi, gitu. Nah, dari salah satu hasil penelitiannya adalah dikatakan nih bahwa prevalensi atau angka kejadian wasir pada sampel ini adalah 40%. Ini lumayan ya, yang tadi kan setengahnya. Nah, yang unik lagi dari penelitian ini, Ibu Bapak semua, kalau dulu kita ingat ya, yang menderita wasir biasanya kenapa? Ya, karena makanan yang pedas. Misalnya ini faktor risiko ya. Kenapa lagi?
Karena BAB keras, betul. Karena apa lagi? Ya, bisa saja karena kurang olahraga dan sebagainya ya. Nah, pada penelitian ini ada yang unik Ibu Bapak semua. Ada yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ternyata pada penelitian ini Ibu Bapak semua, nih, yang menjadi faktor risiko terbesar bukan makanan pedas ternyata. Tapi apa? Sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle. Mager kalau kata kita mah. Malas gerak. Semua diselesaikan dengan olahraga dua jari begitu ya. Mau pesan makanan ada Mang Emput begitu ya. Mau pesan baju ada Teh Opi begitu ya. Mau pesan barang-barang ada Mang Emped begitu ya. Semua tuh jarak, tungkai, kemudian juga paha begitu ya. Kemudian juga badan itu jarang bergerak. Yang bergerak kan begini. Jadi yang sehat itu kalau diperiksa jempol gitu ya. Jari telunjuk gitu ya. Jadi sedentary lifestyle ternyata sudah mengubah itu epidemiologi penyakit. Yang dulu wasir itu faktor-faktor resikonya semacam obesitas, konstipasi, kemudian dari faktor makanan. Sekarang nambah tuh mager, sedentary lifestyle. Dan ini angkanya besar Ibu Bapak semua. Jadi ketika kita berbicara tentang wasir, maka ini menjadi salah satu tuh yang harus kita atasi. Ya, nah inilah fakta ya bahwa memang nyata bahwa wasir itu banyak diderita begitu. Ada yang berhadir berapa hari ini saat ini teh Kang Apip, Kang Apip, Kang Nopal, ada mungkin 1.000 ya atau 2.000. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan sehat ya. Misalnya sehat dari wasir. Cuma secara statistik begitu Ibu Bapak semua. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak semua sering tuh, sering dipersalahkan atau sering orang itu beranggapan setiap ada benjolan, setiap ada yang darah keluar itu wasir. Sehingga berilah obat wasir di warung, belilah obat di apotek, begitu ya, tanpa memastikan bahwa yang diderita itu memang wasir. Memang benar, sebagian besar pendarahan lewat anus itu diakibatkan oleh wasir, tapi tidak selalu. Ada loh penyakit lain yang menyebabkan pendarahan. Contoh, misalnya kanker atau tumor ganas pada anus. Kemudian juga polip. Polip juga bisa menyebabkan adanya benjolan dan ada pendarahan. Kemudian ada juga prolap rekti. Ini juga bisa menyebabkan keluarnya lendir dan keluarnya benjolan. Jadi ibu bapak semua, ketika kita pernah merasakan adanya benjolan atau adanya pendarahan, wajib juga wasir. Iya, tapi belum tentu itu semuanya wasir. Ya, nanti di sesi akhir kita diskusi ya, ibu bapak semua ya. Ya, pekan kemarin ternyata pertanyaan-pertanyaan itu banyak dan pekan-pekan sebelumnya juga, mohon maaf, pekan-pekan sebelumnya saya belum menyediakan waktu untuk diskusi karena ada beberapa jadwal operasi pagi, begitu ya. Nah, sekarang insya Allah habis pertemuan ini nanti kita akan diskusi ya. Baik, kalau sempat kita diskusi lewat platform digital ya. Kalau nggak sempat nanti melebihi jam 6 karena kita harus sudahi di jam 6, tapi insya Allah kita bisa extend ya di Zoom. Jadi bagi yang mau diskusi nanti bisa masuk di Zoom ya, teman. Baik, kita lanjut, Ibu Bapak semua. Salah satu gejala yang bisa menimbulkan stres tingkat tinggi, Ibu Bapak semua, adalah pendarahan peranus. Ketika BAB bukan masalah mulesnya, bukan masalah toiletnya, tetapi ada ketakutan. Ketakutan dari mana? Pendarahan di anus berupa pendarahan segar yang menetes kadang-kadang memancar. Begitu kan? Pendarahan yang menetes kadang-kadang memancar. Nah, pendarahan yang segar ini, merah segar ini, inilah yang menjadi salah satu sumber atau stresor bagi para penderita. Beberapa penderita yang saya obati, begitu ya, mereka baru datang kenapa? Karena adanya pendarahan.
Jadi saat-saat BAB itu bagi setiap orang mungkin lazim, wajar, begitu, tapi enggak bagi para penderita yang mengalami pendarahan. Ada tiga ciri ibu bapak semua, pendarahan diakibatkan oleh wasir. Kan pendarahan saluran makanan itu bisa juga disebabkan oleh pendarahan dari lambung gitu ya. Ada pendarahan dari usus halus, dari usus besar. Pendarahan dari wasir ada tiga ciri. Pertama, cirinya itu merahnya itu warnanya merah segar. Tidak kehitaman, tidak juga warnanya itu merah tua. Merah segar. Itu dari warnanya. Yang kedua, dari sifatnya. Sifatnya itu menetes atau memancar. Kebayangnya, pernah saya juga apa namanya menerima pasien begitu, begitu dicek memang perdarahan aja terus seperti itu. Jadi sifat yang kedua, sifat darahnya itu menetes atau memancar. Ciri yang ketiga adalah disertai atau sebelum atau sesudah buang air besar atau terkait dengan penekanan tinggi intraabdomen, lenggeden seperti itu ya. Jadi itu tiga cirinya ibu bapak semua. Sebab apa? Ada pendarahan lain yang diakibatkan misalnya oleh luka di lambung, ada tukak lambung, ada ulkus peptik seperti itu ya. Pendarahan pada lambung umumnya warnanya begitu nyampe ke anus, warnanya kehitaman. Kadang-kadang seperti bubuk kopi begitu ya. Kalau misalnya pendarahan dari tumor usus besar, biasanya BAB-nya itu apa darahnya itu bercampur BAB. Kalau pada wasir itu rata-rata tidak bercampur BAB, tidak bercampur kotoran. Kalaupun bercampur biasanya hanya di luar kotorannya saja, tidak di bagian dalamnya. Pendarahan juga bisa diakibatkan oleh kanker di mana? Di usus besar. Pendarahan yang timbul biasanya ada darah, ada bau busuk dan lendir gitu ya. Nah, pada wasir pendarahannya itu tiga cirinya. Merahnya merah segar, kemudian menetes atau memancar, kemudian yang ketiga biasanya ada tekanan di abdomen, baik ketika BAB ataupun setelah atau sebelum BAB. Itu ciri-cirinya. Nah, ketika kita lihat kenapa bisa terjadi pendarahan, kita lihat ibu-ibu, ibu bapak semua. Jadi kita coba lihat kita tentang wasirnya. Jadi wasir itu sebetulnya yang membesar adalah anal cushion yang ada di dalam. Ada kalau kita lihat dari anal cushion itu bantalan-bantalan anus. Bantalan-bantalan anus yang menyangga begitu ya. Plexus hemorrhoidalis atau jalinan-jalinan pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat gambarnya mungkin seperti ini, Ibu Bapak semua nih, gambar anus kita nih ya, yang setiap hari kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan kesinilah keluarnya. Nah, ini Ibu Bapak semua. Nih. Jadi benjolan ini timbul sebagai kelemahan jaringan penyangga. Ini kan ada jaringan-jaringan tuh ya. Jaringan penyangganya ini mengalami kelemahan. Di dalam jaringan ini pembuluh darah, Ibu Bapak semua. Pembuluh darah tuh. Sehingga kalau misalnya ini jaringannya penyangganya itu melemah, maka bisa terjadi tuh amrol, benjolan seperti ini. Ini isinya pembuluh darah. Makin besar, maka kayak balon tuh. Makin besar balon, kemungkinan balon itu makin tipis. Makin besar balon, kemungkinan makin mudah pecah kan? Iya kan? Karena makin terenggang. Terpecahnya apa? Ketika balon itu misalnya kena gesekan, apalagi kalau gesekannya keras, apalagi kalau benda yang menggeseknya itu adalah kasar begitu ya, sangat memungkinkan balon itu pecah. Ya Bu ya, Pak? Nah, seperti ini. Tuh, ini benjolan sudah besar seperti ini. Makin besar benjolan, maka makin tipis pembuluh darah yang ada di anusnya. Sehingga makin mudah untuk pecah. Kapan pecahnya? Jika tekanan di dalam perut itu makin tinggi, mengedan, kemudian nyoba batu, kemudian ngangkat yang berat-berat. Ini adalah faktor risiko. Kemudian apalagi kalau terjadi gesekan, kalau misalnya BAB-nya itu keras, ini juga yang menjadikan pendarahan itu mudah untuk terjadi.
Jadi kalau secara teori katanya seperti ini, ya, adanya mengedan yang kuat, kemudian juga di toiletnya kelamaan, kemudian ada yang disebut dengan konstipasi atau sembelit, BAB-nya jadi keras tuh. Bisa juga pendarahan dirangsang karena diare. Kenapa dok? Kan kalau diare makan nggak keras. Kalau diare makan cair. Kenapa dia bisa mengakibatkan pendarahan? Kuncinya adalah iritasi ibu bapak semua. Diare itu kan definisinya BAB lebih dari 5 kali sehari. Ya, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, ngeden juga. Yang kedua adalah tingkat keasaman. Tingkat keasaman pada orang yang diare, ya, fesesnya itu lebih asam. Sehingga iritasi juga di sana. Iritasi secara kimiawi. Jadi diare juga. Kemudian obesitas, kehamilan. Kemudian BA makan tuh yang low fiber. Kemudian sering tuh angkat-angkat berat. Dan yang terakhir adalah aging atau usia. Karena usia menyebabkan kelemahan di anal cushion. Gitu ya Ibu Bapak semua ya. Jadi kenapa itu terjadi pendarahan? Karena adanya hal-hal tadi. Nah, ada problem yang sering terjadi para penderita wasir, Ibu Bapak semua. Wasir ini katanya sering kambuh. Wasir ini katanya nggak mau sembuh-sembuh. Wasir ini katanya bisa menjadi penyakit tahunan begitu. Penyakit tahunan kayak musim duren aja ya. Kayak musim duren, kayak musim buah-buahan. Penyakit tahunan kan ada tuh pasien-pasien yang memang setiap tahun tuh langganan aja ya. Kalau bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli enggak gitu ya, tapi menjelang akhir tahun tuh benjolan lagi gitu. Ada juga yang wasir ini kamu sesuai dengan akhir bulan tuh. Benar, ini serius ibu bapak semua. Karena stres, setiap akhir bulan dia itu dikejar omset atau dikejar laporan yang harus diselesaikan. Stres itu juga menjadi salah satu trigger untuk terjadinya wasir dan pendarahan. Ini nyata ibu bapak semua. Sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 29, tanggal 30, sekarangnya tanggal 30 tuh. Jadi ibu bapak mungkin yang belum terkejar salesnya, target-targetnya, atau yang membuat laporan gitu ya. Saya punya pasien seorang teller di salah satu bank lah ya. Tiap akhir bulan itu sama tuh. Stres, bikin laporan, bikin capaian begitu ya. Tuh kontrol untuk apa? Untuk wasirnya. Jadi kadang-kadang bekerja itu sampai malam menyelesaikan laporan. Ya walaupun itu di luar jam kerja begitu. Nah, ibu bapak semua, kenapa ini wasir ini ya kadang-kadang menjadi penyakit langganan, gitu ya? Kadang-kadang dikatakan nggak sembuh-sembuh, gitu ya? Nah, padahal kalau kita perhatikan wasir ini sebetulnya sama dengan penyakit lain, bisa sembuh sangat mungkin. Nah, yang jadi problem utama, kenapa wasir itu sering kambuh atau nggak sembuh-sembuh, ya? Yang jadi problem adalah wasir itu diobati penyakitnya pada saat itu saja. Jadi ketika ada pendarahan, diobatin pendarahannya. Ketika ada benjolan, diturunkan ukuran benjolannya. Tetapi yang jadi problem adalah kenapa pendarahan itu muncul, kenapa benjolan itu muncul. Itu yang tidak dikelola. Itulah yang disebut dengan faktor risiko, Ibu Bapak semua. Jadi faktor risiko kalau tidak dikelola, maka akan menjadikan wasir itu jadi lagi. Penyebab wasir itu tidak dihilangkan. Ibu bapak ngepel tuh ya, ngepel di lantai. Kenapa? Karena basah. Lantainya sudah kering, tapi penyebab basahnya itu apa? Bocor tuh. Langit-langit, atap. Atap-atap langit. Langit atap-atap. Langit-langit sama atapnya tidak diperbaiki. Hujan, bocor lagi gitu. Pelnya sudah dipel, sudah kering. Itulah mengobati wasir, tapi tidak mengendalikan faktor penyebabnya yang disebut dengan faktor risiko. Nah, kita coba lihat Ibu Bapak semua ya. Jadi kenapa terjadi banyak kegagalan kepada terapi wasir atau wasir kambuh lagi? Hanya fokus pada penyakit saat ini.
Jadi kalau kita lihat secara bagan, mungkin begini Ibu Bapak semua ya. Jadi terapi itu semestinya bukan hanya terapi pada penyakit wasirnya yang sedang diderita pada saat ini, tapi kenapa wasir itu muncul? Itu yang disebut dengan faktor risiko Ibu Bapak semua ya. Jadi kendalikan faktor risiko. Bukan hanya mengobati penyakit yang ada saja. Penyakit yang ada ya kita obati karena memang itu menjadi keluhan. Jadi penyakit saat ini itulah yang diobati. Tapi jangan lupa yang menyebabkan misalnya kebiasaan mager, olahraga nggak pernah, jalan kaki nggak nyampe 6.000 langkah per hari. Makanan yang seharusnya tinggi serat, ini sayurnya jarang, buahnya jarang, sehingga BAB menjadi keras. BAB keras, ngeden, ngeden kuat, begitu lama-kelamaan terjadi benjolan di sana. Kalau BAB keras tidak diatasi dengan cara peningkatan diet serat, mungkin konstipasi lagi, mungkin. Mungkin sembelit lagi, mungkin. Mungkin BAB 2 kali dalam seminggu, mungkin. Itu menjadi faktor resiko. Dan itu yang akan menyebabkan dinding apa plafon langit-langit itu bocor lagi, dipel lagi, nggak beres-beres. Faktor risiko inilah yang harus diidentifikasi. Tiap orang beda-beda, Ibu Bapak semua. Ada karena kehamilan, laki-laki kan nggak hamil ya, kecuali kuda laut ya. Kemudian ada karena makanan, faktor makanan. Faktor makanan rendah serat, faktor makanan yang mengiritasi. Apa aja makanan yang mengiritasi, misalnya makanan yang pedas. Apalagi makanan yang terlalu asam begitu ya. Kemudian dari faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan apa aja? Rokok. Karena rokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah itu bisa berkurang. Pembuluh darah lebih kaku. Kemudian dari kebiasaan lagi, apa misalnya? Toilet time. Apa disebutnya? Bukan toilet time ya. Iya toilet, waktu ke toilet. Kadang-kadang, dah saya mah belum ada panggilan alam katanya. Panggilan alam katanya. Sehingga belum ke toilet gitu ya. Belum ada panggilan alam gitu. Belum mules. Saya kalau nggak mules dok, nggak bisa BAB. Tuh, udah terbentuk mindsetnya teh. Saya kalau nggak mules nggak bisa BAB. Itu terbentuk. Saya kalau nggak mules nggak bisa BAB. Tuh, itu yang menciptakan barrier bagi diri sendiri. Padahal sebetulnya ibu bapak semua itu bisa dirubah. Ya, kalau toilet time ini tidak dilakukan dengan waktu yang mirip atau bersamaan, kemungkinan ini akan menyebabkan konstipasi. BAB itu keras. Karena kita tidak dirancang BAB itu ya setiap hari itu harus keluar. Bukankah makan juga kita tiap hari? Kalau BAB itu misalnya 2 hari aja tidak dilakukan, maka cairan yang dalam kotoran itu akan diserap, diserap, serap sehingga kotoran itu akan menjadi lebih keras. Kalau toilet time ini tidak dilakukan tiap hari, maka ada kemungkinan BAB itu lebih keras dan itu menjadi faktor risiko. Jadi kalau kita lihat ibu bapak semua, faktor risiko terbesar dari wasir itu adalah sembelit. Nih, ada nggak yang sembelit di sini? Coba renungkan baik-baik. Ibu bapak mungkin di sini yang mengalami wasir ya. Apakah ada sembelit? Apakah ada BAB itu keras? Apakah ada BAB itu kadang-kadang tidak tiap hari? Rata-rata itu ibu bapak semua. Sembelit. Jadi sembelit faktor risiko terbesar untuk terjadinya wasir. Oke ya? Nah, kita lanjut. Kalau begitu, faktor risiko apa lagi yang mungkin terjadi pada penderita wasir yang harus diidentifikasi dan harus tuh dikelola? Obesitas. Obesitas itu ada 3 hal yang menyebabkan dia itu rentan untuk wasir. Yang pertama adalah masalah weight bearing. Jadi enggan kadang-kadang untuk bergerak gitu. Yang kedua adalah venous return. Jadi kembalinya darah dari tungkai begitu ya ke daerah atasnya ke pelvis itu seringkali mengalami hambatan. Kemudian pada obesitas juga sering orang-orang obes itu mengalami konstipasi. Kemudian faktor risiko berikutnya ada nggak dok faktor turunan begitu ya?
bapaknya wasir atau neneknya wasir, ibunya wasir, bisa nggak juga dia menderita wasir? Wasir itu bukan penyakit turunan, tetapi faktor anus, anatomi anus yang lebih tipis begitu ya di anal kalsiumnya bisa menjadikan resiko. Wasirnya sendiri tidak diturunkan. Artinya apa ibu bapak semua? Tatkala kita punya ibu penderita wasir, bapak penderita wasir, nenek penderita wasir, kalau kita bisa mengubah gaya hidup kita sehat, makanan berserat kita tinggi, itu kemungkinan enggak jadi wasir. Ibaratnya begini, ada bibit tanaman dapat dari ibu, bibit tanaman dapat dari bapak. Ketika bibit tanaman itu ada di daerah yang kering dan gersang, itu nggak akan jadi. Tapi tatkala bibit dari ibu, bibit dari bapak, begitu ya, ada ya, kemudian lahannya tumbuh subur, disiram, dikasih pupuk, kemungkinan jadi. Nggak ada tuh, apa namanya, yang diturunkan secara langsung, begitu lahir wasir kan nggak ada. Tapi tatkala ada kecenderungan ketika kitanya ya mempunyai resiko dan kita tidak mengelolanya, makan jabrak di mana baik, minum kurang, kemudian konsumsi serat juga kurang, ini bisa menimbulkan protusi atau benjolan tadi. Jadi ibu bapak semua, tidak ada faktor pada wasir ini yang diturunkan secara langsung, tapi yang diturunkan adalah faktor-faktor resikonya. Ya, baik. Kemudian kita coba lihat, bahas lagi. Faktor yang menakutkan berikutnya apa pada wasir? Dok, saya mah nggak mau ke dokter. Kenapa? Takut dioperasi. Beberapa kali juga saya berobat ke dokter harusnya dioperasi. Kenapa kira-kira ya? Kita coba lihat datanya ibu bapak semua. Operasi itu untuk grade 3 dan grade 4. Sekali lagi, operasi itu untuk derajat 3 dan derajat 4. Apa itu derajat 3, derajat 4? Kita mulai satu-satu ya. Kalau derajat 1 itu tidak ada benjolan tuh ketika BAB itu keluar ya. Nggak ada daging yang keluar tuh. Keluhannya apa? Biasanya nyeri, kemudian pedih, ada pendarahan. Bisa nggak ada pendarahan? Bisa juga. Derajat 2, kalau BAB itu keluar tuh benjolan. Tapi setelah BAB, benjolan itu masuk lagi. Derajat 2. Matic, masuk sendiri. Pakai remote gitu ya. Track. Derajat 3, ada benjolan tuh ketika BAB itu ngeden, gitu keluar benjolan. Tapi benjolan itu nggak mau masuk lagi. Kapan dia masuk? Harus diantar tuh. Oh, manja dia mah. Diantar lagi ke dalam, baru dia bisa masuk. Itu derajat ketiga. Derajat keempat. Begitu BAB keluar benjolan, brol, dan dia nggak mau masuk lagi. Ogah masuk ke dalam lagi. Pengap katanya dalam enak di luar lebih adem. Itu derajat 4. Nah, yang memerlukan operasi adalah derajat 3 dan derajat 4. Gitu Ibu Bapak semua. Pertanyaannya, kenapa kok tiap ke dokter nyuruhnya operasi? Karena itu rata-rata datangnya itu sudah derajat 3 dan derajat 4. Pertanyaannya, apakah betul setiap wasir itu memang harus dioperasi? Ataukah apakah betul kebanyakan wasir itu sembuhnya dengan dioperasi? Itu pertanyaannya, Bu ya. Nah, ini sering ketika kita menyampaikan materi tentang wasir ini, ada anggapan kalau nggak dioperasi nggak sembuh. Ada juga yang anggapan, dok kan saya udah dioperasi, udah hilang wasirnya udah dibuang. Berarti kan nggak jadi lagi kan? Ada kan seperti itu? Ya, baik kita coba lihat satu-satu. Ya, ibu bapak semua. Operasi itu, ibu bapak semua, nih ini contoh ya, saya coba perlihatkan. Ada yang nggak anggapan bahwa saya udah dioperasi, begitu penyakit saya udah hilang, begitu ya, ya, begitu makanan bebas dong. Kemudian bebas lagi saya dong. Misalnya mau apa namanya ngerokok lagi, atau konsumsi seratnya nggak tinggi lagi gitu, fast foodnya apa apa digas lagi gitu ya. Nah, kita coba lihat gambarnya ibu pak semua. Jadi plexus hemoroidalis atau jaringan pembuluh darah di anus itu tidak satu. Yang besarnya itu ada tiga, yaitu di jam 3, kemudian 3, 7, 11. Ya, ini misalnya begini. Contoh, ini wasir
Ini muncul nih. Ini muncul misalnya di jam 3 ya. Dibuang aja di operasi. Oke? Dibuang. Udah hilang kan kalau yang ini. Yang ininya udah hilang. Pertanyaannya, dok saya mau udah dioperasi kan wasirnya. Udah dibuang. Udah bebas kan. Udah nggak akan wasit lagi. Benar nggak apa nggak? Kita coba lihat. Benjolan ini muncul karena apa? Karena beberapa penyebab yang disebut dengan faktor risiko. Karena konstipasi, karena makanan, karena kebiasaan muncul benjolan seperti ini. Satu benjolan. Bisa muncul dua, bisa. Misalnya, ini dibuang, dioperasi. Kemudian kebiasaannya masih tetap. Magernya masih tetap. Makan seratnya masih kurang. Minumnya juga masih kurang. Ngedennya itu masih tinggi. Angkat beratnya itu juga masih banyak, ya, masih sering dilakukan. Apakah mungkin bisa terjadi di tempat lain? Sangat mungkin. Sangat mungkin, Ibu Bapak semua. Jadi mungkin bisa terjadi di sini, mungkin benjol lagi di sini juga, mungkin benjol lagi di sini juga, sangat mungkin untuk benjol lagi, timbul benjolan lagi. Jadi ibu bapak semua, operasi itu bukan satu-satunya cara untuk menyembuhkan secara syariat dan bukan cara terakhir yang menjadikan wasit itu nggak kambuh lagi. Makanya terapi wasir itu adalah terapi wasir pada saat ini bisa dengan obat, bisa disuntik, bisa dengan laser, bisa dioperasi dan kendalikan faktor resiko yang menyebabkan kenapa wasir itu ada. Itulah kenapa pada penderita wasir itu sering kambuh. Karena apa? Tidak mengendalikan penyebabnya. Ya, padahal simpel loh. Kita ada beberapa pelatihan juga tentang mesin ini termasuk pendampingan. Oh, ternyata ringan ya. Ternyata enak ya. Enak lah. Simpel. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah setiap pasien itu harus dioperasi? Kita coba lihat data Ibu Bapak semua. Ya, saya sampaikan tadi bahwa operasi itu untuk derajat berapa? Berapa Pak, Bu? Ya, untuk derajat 3 dan derajat 4 itu operasi. Grade 1 sama grade 2 itu tidak memerlukan tindakan operasi. Nih, kalau terapi wasit itu kan seperti ini ya. Punten kalau ini kelihatannya agak rumit sedikit ya. Punten, 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 punten. Kalau agak rumit dikit ya. Ya nanti yang diskusi mangga nanti di akhir sesi ya. Mangga pertanyaan-pertanyaan sudah muncul di Zoom ini. Mangga nanti di akhir sesi ya. Nih, Ibu Bapak semua. Kita coba lihat bagaimana terapi wasir. Pada derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4 ini beda-beda ya. Jadi kalau pada derajat 3, derajat 4 ini rata-rata rekomendasinya itu adalah operatif, operasi. Kalau derajat 1, derajat 2 rata-rata ini terapinya konservatif. Tuh, konservatif tuh Ibu Bapak semua, ya. Konservatif apa? Itu atau apa? Tanpa operasi. Bisa dengan pengaturan makanan, bisa dengan kebiasaan dan lain sebagainya ya. Jadi artinya derajat 1 dan derajat 2 ini tidak memerlukan tindakan operasi. Oke ya. Dan yang memerlukan tindakan operasi adalah derajat 3 nih. Derajat 3 dan derajat 4 ya, rata-rata itu. Jadi derajat 1 dan 2 itu tidak memerlukan tindakan operasi. Nah, sekarang kita lihat datanya. Tadi kan udah kita lihat ya bahwa sebagian penduduk di muka bumi ini pernah dan atau sedang menderita wasir. Hampir setengahnya. Di Arab penelitiannya 40%. Pertanyaannya, di derajat berapa mereka kebanyakannya? Setelah diteliti ibu bapak semua, faktanya ini, 71% penderita wasir ini tuh ya, bukan di derajat 3 dan derajat 4. Sebagian besar penderita wasir itu ada di derajat 1 dan 2. Pertanyaannya, apakah derajat 1 dan 2 perlu operasi? Enggak. Derajat 1, derajat 2 justru lebih bagus terapi itu dengan konservatif, bukan dengan operasi. Sekali lagi, terbanyak ternyata bukan derajat 3 dan derajat 4 yang memerlukan operasi. Terbanyak adalah derajat 1 dan 2. Artinya Ibu Bapak semua, 71% wasir bisa tuntas tanpa operasi. Ini by datanya begini kan Ibu Bapak semua. Jadi ketika kita berbicara bahwa wasir
ya, ada hoax tuh ya. Wasir disembuhkan dengan operasi. Enggak begitu. Data berikutnya juga sama tuh, lihat. Lebih dari 60% perintah wasir ada di derajat satu dan derajat 2. Lihat ini datanya Ibu Pak Suma. Tuh, lihat. Ini grade satu, ini grade 2 tuh. Ya. Jadi terbanyak di grade satu dan grade 2. Grade 4 itu dikit banget ya tuh, Bu. Ya, distribusi perintah dengan grade 4 dikit banget. Artinya kalau kita lihat data ini, sedikit mereka itu yang memerlukan tindakan operasi. Boleh dikatakan lebih dari 60% penderita wasir itu bisa sembuh tanpa operasi. Ya kan? Nah, lega udah nyampaikan gini mas. Sebab rata-rata mau begitu. Dok, saya mah takut dioperasi. Emang ibu disuruh operasi? Emang derajat berapa wasirnya? Belum tahu dok. Gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan itulah yang menghambat orang-orang itu untuk datang berobat. Betul ya? Nah, bagaimana pengelolaannya? Yaitu teori konservatif. Jadi, teori konservatif itu, aduh punten, Ibu pas ada pegal punggung punten ya, maaf, maaf. Jadi, kita sudah lihat by data ya. Jadi, wasir itu penderita banyak, kemudian kita lihat data lagi, justru sebagian besar wasir itu tidak memerlukan tindakan operasi. Di beberapa data saya dapatkan, hanya 18% penderita wasir yang memerlukan tindakan operasi. Selebihnya enggak. Selebihnya bisa diterapi dengan metode konservatif atau metode non-operatif. Nah, inilah Ibu Bapak semua yang sedang kita gencarkan. Apa itu metode konservatif? Metode konservatif adalah metodologi untuk memelihara kelemahan-kelemahan anus tadi biar menjadi kuat lagi. Yang tadinya melemah bisa menjadi kuat lagi. Yang tadinya pembuluhnya melebar bisa menjadi normal lagi. Normalisasi. Normalisasi kayak ini aja, kayak kali aja. Normalisasi. Dengan cara apa? Dengan cara tiga, Ibu Bapak semua. Ini sering saya bagikan. Ya, bahkan mungkin kalau nanti ada leafletnya begitu ya. Kalau misalnya Ibu Bapak mau, silakan. Saya uraikan di ada nggak ya, punten ya. Ntar saya carikan ya. Ada kalau nggak salah metode konservatif itu ya. Itu bisa dipelajari ibu bapak semua ya. Dipelajari di leafletnya gitu ya. Jadi apa-apa ada tiga hal ya. Ada tiga hal metode konservatif ini. Satu, kita ingat yang keluar lewat anus ya adalah yang masuk lewat mulut kan, ya kan? Jadi ketika yang masuk lewat mulut ini kita kendalikan, makanan yang kita konsumsi itu ramah anus. Ada ramah anak, ada ramah ibu, ada ramah lansia begitu ya. Ini ada makanan yang ramah anus ya, maka ke anusnya pun dia tersenyum gitu ya. Ada di sini nikmat, di sana menderita begitu ya. Makan nasi goreng, ayam geprek level 12 begitu ya. Di sini enak, nyaman, wow begitu ya. Di sana menangis, nangis, menderita begitu ya. Jadi kunci pertama adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang tidak membahayakan bagi anus. Kunci pertama tuh. Sehebat apapun operasi ya, kita udah lihat tadi. Sehebat apapun obat, ketika makanan tersebut masih bermasalah bagi anus, jadilah gitu. Kunci pertama, ya. Kunci kedua adalah habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan itu misalnya olahraganya gimana, magernya apakah sudah dikurangi apa enggak, kemudian kebiasaan ngerokoknya apa namanya bisa dikurangi atau tidak dan lain lagi sebagai habit, ya. Kunci yang ketiga adalah obat-obatan. Ada obat-obatan yang sumber alami begitu ya. Saya anjurkan obat-obatan yang memang dari alami yang telah apa bisa di dalam bentuk daun-daunan begitu ya. Itu nyata. Ibu Bapak bagus itu. Ada juga obat-obat alami dari daun-daunan yang sudah dibentuk jadi menjadi kapsul biar lebih praktis begitu ya. Itu sama, bagus Ibu Bapak semua. Jadi ada tiga hal terapi konservatif tadi. Dok, berapa angka keberhasilannya? Itu kan ada yang nanya kan? Bener nggak berhasil dok?
Ibu Bapak, saya mendirikan klinik Wasir itu dari tahun 2010. Bukan jualan, punten ya, maaf ya, kita sharing di sini ya. Bukan jualan ya, saya nggak, bukan apa namanya. Karena eh, kan klinik saya itu jauh. Pastilah jauh dengan Ibu Bapak semua di sini ya. Mendirikan klinik dari 2010 sampai sekarang 2024, Ibu Bapak semua. Nah, ternyata Ibu Bapak semua, angka keberhasilan dengan teori konservatif ini dengan pengobatan konservatif itu di atas 83%. Artinya Ibu Bapak semua, 83% pasien itu syariatnya sembuh tanpa harus operasi. Jadi tidak mesti ada ketakutan ketika wasir itu kan tadi ada tiga penyebabnya orang kenapa nggak mau berobat. Pertama karena takut begitu ya. Kedua karena malu, yang ketiga karena terajun, terajun dari bahasa bahasa Kuningan ya, terajun karena nggak mau begitu ya. Nah, kalau misalnya agak ketakutan ini sudah bisa diturunkan karena ternyata wasir itu sebagian besar bisa syariatnya bisa sembuh tanpa operasi, semestinya ini juga bisa menjadi apa pendorong untuk berobat, begitu ya. Jadi ada tiga kunci dari terapi konservatif. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa di apa namanya bisa di share. Teman-teman mungkin di sini ada ini nggak? Tolong punten leaflet atau gini aja kontaknya aja di share nanti kita kasih itunya apa namanya PDF-nya ya. PDF-nya bisa nanti kita kasih ya. Insya Allah nanti kita bagikan. Kenapa? Karena dengan adanya pengaturan makanan, kemudian pengaturan kebiasaan, itu sudah lebih dari 50% tuh terkendali. Sudah lebih dari 50% dari terapi. Tinggal dengan obat. Obat-obatan banyak yang murah Ibu Bapak semua. Nggak usah lah pakai obat-obatan yang satu tablet itu 12.000. Satu kaplet itu ada yang 18.000. Begitu yang terlalu mahal. Saya membuktikan begitu ya di apa terhadap pasien nggak usah yang mahal, ada obat-obat yang bagus tapi harganya itu memang lebih murah begitu ya supaya apa? Supaya kita itu bisa ya bisa sembuh tapi tidak membebani secara perekonomian begitu ya. Banyak obat-obatnya silakan aja cari ya. Saya tidak akan merekomendasikan obat A, obat B karena memang tidak etis bagi apa namanya di bagi dokter untuk mempromosikan salah satu obat. Begitu ya. Ibu bapak semua, kalau punten, oh 2 menit lagi, 2 menit lagi, punten, 2 menit lagi. Nah, sekarang bagaimana tips mengatasi pendarahan pada keadaan darurat, Ibu Bapak semua, ya? Bagaimana caranya mengatasi pendarahan kalau ada pendarahan darurat? Ini Ibu Bapak semua, ada kata-kata kuncinya, Ibu Bapak semua, ya. Pertama, punten, ya saya uraikan ya secara singkat. Jangan panik. Kenapa? Kalau panik justru adrenalin meningkat, pendarahan itu akan makin makin hebat. Ya, kalau misalnya panik, stres begitu cemas, makin banyak tuh pendarahannya. Yang kedua adalah posisi Ibu Bapak semua. Posisi berbaring miring ke kiri. Posisi berbaring miring ke kiri gitu ya. Yang ketiga adalah kalau misalnya pendarahannya nggak banyak, pakai tampon. Tamponnya seperti ini, Ibu Bapak semua. Tuh, posisinya miring, ya. Ini punten gambarnya kebalik, ya. Posisinya miring ke kiri. Ganjal pakai bantal seperti ini. Bagian kaki yang di bawah ini dilipat. Posisinya seperti ini ya, Ibu Bapak semua ya. Ini fotonya sebetulnya saya ambil foto untuk posisi ronsen. Karena foto untuk wasir nggak ada, ya. Kurang lebih seperti ini, tapi miringnya ke kiri, Ibu Bapak semua ya. Nah, kemudian ditampon tuh pakai kain, ya. Di dalamnya itu ada plastik es. Jadi pakai kain dulu. Kemudian ditamponkan beberapa saat. Ada 20 menit, ada 15 menit. Kalau tidak juga, maka masuk tampon seperti ini. Ada kasa tuh digulung. Kasa digulung, kemudian kasa itu dilumuri dengan vaselin. Kemudian dimasukkan ke anus. Nah, kayak gini nih. Ada kasa digulung, kemudian pakai benang dimasukkan ke anus. Ini simpel Ibu Bapak semua. Jadi, mudah-mudahan dengan cara simpel ini bisa mengatasi pendarahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi aja. Ibu Bapak semua, mudah-mudahan uraian tadi bisa menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa penderita wasir itu banyak dan ternyata sebagian besar
justru bisa sembuh syariatnya dengan terapi konservatif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.